Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidane. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil laporan kelas praktikum pemrograman mobile pertemuan 7, di mana Bapak dosen pengampunya, Bapak Fikri Muhafiz Imania SKM Terkom dengan ILB, Bang Irga Yoga Pangestu STRkom. Nah, baiklah langsung saja di sini pada overview pada praktikum minggu ke-7, di mana topik praktikum yang dibahas yaitu penerapan button navigation dan list view, di mana tujuan utama praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat memahami dan menerapkan penggunaan bottom navigation sebagai navigasi antar halaman, serta mengimplementasikan review dengan sederhana maupun dengan custom adapter, di mana di situ untuk menampilkan data. Nah, baiklah, langsung saja pada bab 1, implementasi modul dan latihan, di mana pemahaman masalah, di mana tantangan utama dalam praktikum ini adalah mengatur navigasi antar halaman menggunakan button navigation agar berfungsi dengan baik. Nah, di sini apa sih button navigation itu? Button navigation merupakan button bawah yang mana biasanya kalau web ada navbar, kalau di aplikasi ada namanya button navigation. Di sini pada contohnya untuk perpindahan halaman. Di sini pada halaman home, history, dan profile. Begitu. Di mana lalu di sini ada juga pemahaman masalahnya, yaitu menampilkan data menggunakan list view, di mana baik dengan sederhana maupun dengan custom adapter, di mana memastikan tampilan data terlihat rapi dan efektif. Nah, di sini list view pada contohnya di sini pada halaman riwayat tiket, di mana di sini terdapat list histori pemesanan busnya. Begitu. Mana selanjutnya pada langkah kunci dan keputusan desain, di mana langkah penting yang saya lakukan adalah membuat struktur button navigation agar tampilannya agar menampilkan beberapa fragmen seperti home, tiket, history, dan profile. Lalu memastikan view sederhana untuk menampilkan daftar titik keberangkatan serta custom adapter untuk menampilkan daftar tiket dari historinya. Nah, apa sih itu fragmennya untuk menampilkan bottomnya? Nah, setiap halaman ini dia ditampilkan melalui fragmen. Seperti contohnya di sini pada profil, di sini terdapat fragmen untuk menampilkannya. Bukan lagi menggunakan activity, tapi menggunakan fragmen begitu. Seperti di sini home, ada history, tiket, dan home. Nah, selanjutnya di sini error yang ditemukan dan perbaikannya. Di mana error yang saya temukan yaitu unsolved resolve glide, di mana saat mencoba memanggil glide switch contact di dalam adapter, akhirnya gambar di list view bisa dilihat, namun tidak bisa, gagal. Nah, di sini analisa penyebabnya karena saya belum install library glide, di mana belum ditambahkan di file build glide, di mana di sini saya belum mengimpornya, lalu sehingga tidak menemukan dependensi yang sesuai karena belum kita diinstal melalui Gradle. Di sini pada contohnya saya pada glide ditemukan saat saya memanggil custom adapter di history adapter, di mana di sini saat saya pemanggilan glide ini saya tidak bisa karena pada Android manifest-nya pada Gradle-nya pada saya tidak memberikan link untuk menginstalasi glide, pemanggilan glide, sehingga saya seringkali mencobanya namun tidak juga muncul dependensi glide-nya, sehingga error terus. Sehingga yang saya lakukan adalah saya menempelnya di dependencies-nya untuk link glide-nya untuk menampilkan gambar. Lalu di sini saya assign kembali dan kembali dependensinya ditampilkan, di mana
di sini langkah perbaikannya sesuai sebelumnya itu menambahkan dependency clade pada file build Gradle. Setelah itu saya melakukan sync project with Gradle files. Setelah sinkronisasi berhasil, error hilang dan gambar dapat muncul di aplikasi. Nah, selain itu, tantangan dan kesulitan yang saya hadapi yaitu adalah saat menghubungkan list view dengan adapter, di mana saya membingungkan kapan harus kita menggunakan array adapter, simple adapter, dan custom adapter. Lalu selanjutnya, pada bab 2, yaitu refleksi pembelajaran perkuliahan, di mana pemahaman konsep inti, di mana konsep utama topik minggu ini adalah bottom navigation dan list bottom navigation, di mana digunakan untuk mempermudah perpindahan antar halaman dalam aplikasi agar tampilan lebih terstruktur dan mudah digunakan. Lalu list view berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk daftar yang baik, di mana list view berfungsi menampilkan data dalam bentuk baik, sederhana maupun kompleks, sehingga informasi dapat disajikan dengan rapi dan efisien. Di mana dalam latihan, saya menggunakan button navigation untuk menampilkan beberapa halaman seperti tadi sebelumnya, yaitu ada halaman home, tiket, history, dan profile. Lalu saya juga menggunakan live view untuk menggunakan simple adapter dan menggunakan custom adapter seperti untuk halaman riwayat tiket dan titik keberangkatan. Di sini titik keberangkatan. Lalu di sini konsep hubungan dengan materi sebelumnya, di mana pada konsep ini kita menggunakan bottom navigation dan list view. Sama-sama memerlukan fragmen sebagai tampilannya. Namun pada minggu sebelumnya kita belajar tentang perbedaan antara activity dan fragmen, sehingga sekarang saya bisa menerapkan beberapa fragmen di dalam satu activity menggunakan button navigation. Begitu. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil latihan kelas praktikum, di mana pada latihannya diminta yang pertama, tentu terapkan button navigation. Di sini saya telah menerapkan button navigation untuk halaman story, home. Nah, di sini pada tampilan saya sudah menerapkan sesuai Figma. Mana pada Figma-nya sebagai berikut. Tampilan Figma saya di sini tampilannya sebagai berikut, di mana ada home page, tiket, untuk sheets, dan isi data diri. Nah, di sini saya melakukan beberapa, seperti ada home, story, profile, dan lain hal sebagainya. Lalu di sini pada latihan kelas praktikum diminta untuk membuat satu menu untuk menerapkan review sederhana, baik Arab adapter maupun simple adapter. Bisa berupa halaman selengkapnya, berisi privacy, about, dan lain hal. Bisa berupa list item sederhana. Silahkan berkreasi sesuai topik Figma. Nah, di sini pada halaman untuk list view sederhana, saya menggunakan array adapter atau simple adapter, di mana di sini pada halaman profil, lalu di sini terdapat titik keberangkatan. Nah, di sini saya menggunakan simple adapter, di mana di sini saya membuatnya di activity baru, di mana yaitu pada halaman titik keberangkatan, saya membuatnya dalam array. Lalu saya membuat variabel adapternya untuk menampilkannya. Lalu dipasang menggunakan list view. Sehingga nanti pada layoutnya akan menampilkan titik keberangkatannya. Di mana pada activity titik keberangkatan. Begitu. Baiklah, selanjutnya pada latihan kelas praktikum diminta membuat satu menu untuk menerapkan list view custom adapter. Seperti di sini contohnya harga, gambar, dan lain hal sebagainya. Nah, di sini pada latihan saya menerapkan custom adapter menggunakan di halaman history, di mana di sini untuk riwayat tiket, di mana di sini terdapat gambar, nama PO-nya, lalu dari keberangkatan dari mana, dan tanggal keberangkatan dan harga tiketnya. Nah, di sini untuk membuatnya, pertama kita membuat tiket modelnya dulu, di mana di sini ada gambar,
tanggal, harga, jam, rute, dan nama bus. Lalu di sini pada history history fragmentnya kita mulai dari kita akan membuat variabel tiket bus dengan list of di mana tiket modal, di mana kita akan mengisi setiap nama-nama dari variabel sebelumnya. Sini kita isi variabelnya mulai dari nama bus, rute, jam, tanggal, harga. Lalu di sini kita akan memasang toolbar. Mana ini untuk toolbarnya, detailnya untuk riwayat tiket. Lalu di sini terdapat file adapter, di mana adapter ini kita bikin untuk menampilkan isi datanya. Di mana di sini glide ini untuk menampilkan isi gambar. Lalu ini isi data tiketnya seperti nama bus, rutenya, dan tanggalnya. Sehingga nanti di history fragment kita akan memanggilnya dengan variabel adapter. Sehingga nanti pada halaman history fragment historinya kita akan memanggilnya dengan menggunakan list view. Seperti itu. Sehingga tampilannya sebagai berikut. Di sini ada riwayat tiketnya. Nah, sebagai berikut. Nah, baiklah teman-teman, dengan berakhirnya tampilan latihan tadi, maka video ini telah berakhir. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Saya Muhammad Zidane, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.